Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitri. Biasanya orang menyebut zakat fitrah. Yang benar adalah zakat fitri, bukan zakatul fitrah. Ini karena mengacu kepada hadis anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara bi ihraji zakatul fitri antu ada qabla khurujin nasi ila sholati, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum berangkat kaum muslimin menuju lapangan untuk sholat hari raya. Jadi di sini zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakat fitri itu adalah al-fitr. Al-futur tadi adalah bentuk dari isim masdar dari kata-kata at-toro, yang maknanya adalah berbuka. Jadi zakat untuk berbuka gitu ya, untuk menzakati dirinya sendiri. Kalau fitrah dalam bahasa Arab artinya adalah pembawaan atau ciptaan. Ciptaan ketika diciptakan oleh Allah itu fitrah. Tapi kalau ini adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nah, zakat fitri itu biasanya dikaitkan dengan zakatun nafs atau untuk membersihkan puasa itu sendiri. Kadang-kadang ada yang rafas atau berkata yang tidak benar, atau kadang-kadang tidak bersepakat kata sehingga akhirnya jadi bertengkar. Nah, itulah maka untuk membersihkan Ramadan kita ini dari rafas, dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Nah, at-tazkiyah ini adalah bermakna at-tahyir, itu juga membersihkan, penyucian. Nah, tentu saja kapan dilakukan? Nah, sebaiknya sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri. Nah, tapi kembali lagi, sholat Idul Fitri itu pun kalau masih dalam keadaan COVID-19 yang belum mereda, kita juga dianjurkan di rumah, sholat di rumah. Takbir juga dilakukan di rumah. Jadi tidak seperti tahun-tahun kemarin, misalnya ada pawai takbir, pawai keliling, pawai lampu hias, dan lain sebagainya, ditiadakan semua. Karena itu sama juga kita mendatangkan banyak orang yang itu juga rentan untuk tertular COVID-19. Bisa disimpulkan bahwa tazkiyatun nafsi atau untuk pembersihan diri kita pada dasarnya melakukan dua hal. Pertama adalah menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat atau akhlak yang buruk atau tercela, seperti misalnya kufur, misalnya nifak atau munafik, atau tidak sama antara kata dengan perbuatan, riak, sombong, hasad, dengki, ujub, membanggakan diri sendiri, pemarah, rakus. Itulah yang harus kita bersihkan dari diri kita. Lebih-lebih kita sudah menjalani ibadah Ramadan yang tentu saja juga menahan nafsu. Dan kedua, bisa menghiasi jiwa yang telah disucikan dengan sifat-sifat akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, seperti rasa ikhlas, jujur, zuhud, tawakal, dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Selain ibadah wajib puasa Ramadan, kita juga tidak kalah pentingnya melakukan hal lain seperti zakat, infak, sedekah, termasuk juga zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini adalah untuk semua orang, besar, kecil, tua, muda, anak-anak, bahkan bayi yang lahir pun itu sudah menjadi tanggungan orang tuanya untuk diberi atau dikeluarkan zakat fitri. Berapa sih ukurannya zakat fitri itu? Rasulullah menyampaikan jika punya kelebihan satu sok. Maksudnya ketika kita hari raya itu punya kelebihan makanan lebih dari satu sok. Kalau mungkin kita memakai ukuran berat karena
bahan pokok yang kita makan itu beras misalnya, berarti kita punya kelebihan dari 3 kilo, itu kita sudah harus mengeluarkan zakat fitri. Di rumah kok ada 7 kilo untuk 1 orang, nah itu harus mengeluarkan zakat fitri. Nah itu dilakukan sebelum kita sholat hari raya. Nah dalam bulan Ramadan dan suasananya memprihatinkan ini, sebaiknya ada kesadaran untuk berbagi, ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat fitri. Tentu saja ini bagi yang berkelebihan gitu ya. Nah di dalam hal seperti itu juga dianjurkan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang siapa atau barang apa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi memberikan rezeki ini maksudnya adalah memberikan balasan apa yang kita keluarkan. Apa saja yang kita keluarkan, apa saja itu kalau kita tadi misalnya bahan pokoknya ada beras, ya kita mengeluarkan beras. Kalau bahan pokoknya itu jagung atau sagu, ya kita mengeluarkan jagung atau sagu itu tadi. Nah itu akan dibalas oleh Allah. Para ulama sepakat menunaikan zakat fitri itu sebetulnya hukumnya memang wajib. Itu adalah orang yang punya kelebihan. Nah bagaimana kalau secara jujur ada saudara kita yang tidak punya kelebihan? Nah kalau yang tidak punya kelebihan malah justru dia menjadi sasaran untuk diberi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani manusia dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Jadi kalau memang betul-betul secara jujur dia tidak punya kelebihan, maka dia akan memperoleh zakat fitri ini. Zakat fitri ini dibayarkan sebelum kita berangkat, berarti dekat dengan hari raya. Apabila misalnya nanti di bulan Ramadan ini kita betul-betul memang masih ada bahaya virus corona, maka tentu kita akan melakukan sholat itu di rumah. Maka sebelum kita menegakkan sholat di rumah itu sudah terbayarkan zakat fitrinya. Bisa dihantar sendiri, bisa juga kalau ada panitia di kampung itu kita serahkan panitia di kampung itu untuk membagi zakat kita. Yang jelas kita adalah mudah-mudahan termasuk orang yang berkemampuan, punya kelebihan rezeki sehingga bisa mengeluarkan zakatul fitri. Apalagi memang zakat fitri ini tujuannya adalah untuk penyucian atau pembersihan Ramadan yang kemarin kita lakukan. Sahabat Aisyah yang saya cintai, dengan zakatul fitri ini kami berharap, saya berdoa semoga kita semua bisa mengeluarkan zakatul fitri sehingga bisa mengurangi wabah. Memohon kepada Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir, normal kembali, dan kita bisa beraktivitas, dan kita juga bisa meningkatkan ibadah-ibadah lain, baik itu ibadah mahdhah maupun juga ibadah yang sifatnya kita menggerakkan masyarakat berorganisasi kembali, pengajian kembali. Mungkin diantara para sahabat Aisyah sudah rindu untuk pengajian bertemu kembali. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.